Namaku Adinda, usia 32 tahun. Kalau orang memandangku sepintas, mereka pasti hanya melihat seorang wanita sederhana, bahkan cenderung biasa saja. Rambutku hanya kuikat asal, wajahku jarang sekali dirias penuh makeup. Aku lebih sering memakai lip balm tipis saja agar bibir tidak pecah-pecah. Untuk pakaian, aku tidak suka ribet. Lebih nyaman rasanya mengenakan gamis polos atau blus longgar dengan celana kain. Alas kaki pun seadanya, sandal jepit swallow yang sudah menemaniku bertahun-tahun. Padahal siapa sangka, aku ini pemilik beberapa unit properti, termasuk beberapa ruko yang kusulap menjadi cabang-cabang usaha, salah satunya klinik kecantikan yang baru akan kuresmikan minggu ini. Klinik yang sudah lama kuimpikan sejak aku mulai belajar dunia kecantikan dan perawatan kulit. Aku bahkan mengambil kursus manajemen estetika demi memahami bisnis ini dari akar, bukan hanya asal setor modal. Namun tak ada yang tahu itu. Bahkan suamiku sendiri, Bayu, yang sekarang sikapnya mulai jauh dan acuh, tidak pernah benar-benar mengerti siapa aku. Semua aset atas namaku pribadi, tak kuberitahukan padanya sejak awal pernikahan, dengan alasan sederhana, aku trauma dimanfaatkan. Dulu sebelum menikah, aku pernah dijodohkan dengan lelaki yang ternyata hanya ingin hartaku. Dari sana aku belajar menutup rapat-rapat siapa diriku sebenarnya. Awalnya Bayu tampak tulus, sederhana, apa adanya. Kami menikah setelah 2 tahun berteman. Namun setelah beberapa tahun berjalan, entah kenapa sikapnya mulai berubah. Ia lebih sering pulang larut malam, bahkan kerap sengaja dinas luar kota berhari-hari. Alasannya pekerjaan, tapi firasatku berkata lain. Seorang istri pasti tahu jika suaminya mulai tak seperti dulu. Meski begitu, aku memilih diam. Aku masih ingin mengamati, menunggu waktu yang tepat jika memang harus mengambil keputusan besar dalam hidupku. Untuk sementara, aku lebih fokus pada kebahagiaan kecil yang bisa kubuat sendiri. Salah satunya ya dengan membangun bisnis klinik kecantikan ini. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela ruang tamu rumahku. Aku duduk santai di kursi rotan tua, menyesap teh melati hangat sambil memeriksa laporan soft opening klinik minggu lalu melalui tablet. Hati kecilku sumringah. Klinikku ternyata mendapat respons positif dari beberapa pelanggan pertama. Banyak yang memuji tempatnya nyaman, stafnya ramah, peralatannya lengkap dan modern. Meski belum diresmikan besar-besaran, banyak yang sudah datang untuk mencoba perawatan. Semua laporan itu membuatku ingin segera meninjau langsung ke sana. Sebenarnya bisa saja aku menelepon kepala cabang atau supervisor untuk menyiapkan kunjungan resmi. Tapi aku justru ingin datang diam-diam, mengamati bagaimana mereka bekerja jika tak tahu bosnya hadir. Dari situ akan kelihatan mana staf yang benar-benar tulus melayani dan mana yang hanya manis di depan atasan. Aku mengambil handphone lalu mengirim pesan pada sopir langgananku, Pak Hadi. Namun baru saja mengetik, pikiranku berubah. Hari ini aku ingin benar-benar tampil seperti pelanggan biasa. Tidak pakai mobil Alphard, tidak pakai sopir. Aku ingin naik ojek online saja, pakai sandal jepit, tas selempang kain, baju gamis polos biru dongker yang sudah agak lusuh. Aku sengaja. Karena aku tahu kebanyakan manusia menilai dari apa yang tampak di luar. Bu, yakin mau ke sana naik ojek online? Nanti kalau Bapak Bayu lihat, takutnya, ujar Embok Sari, asisten rumah tangga kami, yang sejak tadi memperhatikan aku sibuk bersiap. Aku hanya tersenyum tipis. Enggak apa-apa, Embok. Toh nanti paling cuma 1-2 jam. Saya mau sekalian coba layanan mereka sebagai pelanggan biasa. Embok Sari menghela napas. Ia sudah lama bekerja padaku. Dia tahu siapa aku, bahkan lebih banyak tahu soal hartaku ketimbang suamiku sendiri. Tapi Embok Sari pintar menjaga rahasia. Itu sebabnya aku sayang padanya seperti keluarga sendiri. Akhirnya aku memesan ojek online. Sekitar 10 menit kemudian, motor datang. Aku pun melaju membelah jalanan kota yang mulai ramai. Di sepanjang jalan, pikiranku melayang pada banyak hal. Tentang klinik yang akan segera resmi beroperasi penuh, tentang karyawan-karyawan baru yang sebagian besar belum pernah bertemu langsung denganku. Mereka hanya tahu nama besarku sebagai investor. Dan tentang Bayu, suamiku yang entah kenapa semakin sulit diajak bicara akhir-akhir ini. Aku juga mendengar kabar samar-samar, ada seorang wanita di lingkaran bisnis yang dekat sekali dengan suamiku.
Konon katanya dia manajer baru di klinikku, hasil rekomendasi Bayu sendiri. Aku belum sempat bertemu langsung. Hanya melihat CV-nya di tumpukan berkas dan waktu itu setuju karena kompetensinya tampak bagus. Kini aku sedikit menyesali keputusan terlalu cepat mempercayai rekomendasi Bayu. Sesampainya di depan klinik, hatiku menegang. Bangunan 2 lantai bercat putih dengan kaca besar tampak modern dan mewah. Logo klinik kami tertera cantik, Nara Estetik. Terinspirasi dari nama kecilku dulu yang diberikan almarhum ayah, Nadira. Aku menarik napas panjang lalu melangkah masuk. Saat kakiku menjejak lantai marmer lobi, seketika beberapa mata memandangku aneh. Seorang resepsionis muda dengan dandanan menor memandang dari ujung kepala sampai kaki. Aku sadar betul kenapa. Sandal jepit biruku lusuh, ujung gamis juga agak kumal terkena debu jalan. Aku pura-pura sibuk merapikan tas selempang kainku. Ingin melihat bagaimana sikap mereka. "Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa kami bantu?" Tanya si resepsionis dengan senyum tipis, tapi matanya tidak menatapku ramah. Lebih seperti menatap sinis. Aku tersenyum sopan. "Saya mau coba konsultasi dulu. Kalau cocok, mungkin ambil paket perawatan wajah." Resepsionis itu memutar matanya. "Maaf ya Bu, hari ini kami tutup untuk umum karena ada persiapan grand opening besok. Tamu hari ini hanya undangan VIP saja. Kalau Ibu nggak terdaftar di list, nggak bisa masuk." Aku mengerutkan kening. "Tapi kan saya cuma mau lihat-lihat dulu." "Maaf ya Bu, potongnya cepat. Kalau mau lihat-lihat, datang lagi minggu depan aja. Hari ini khusus tamu penting. Biar nggak mengganggu acara." Nada bicaranya merendahkan, seolah aku ini hanya pengganggu yang tak pantas berada di sana. Aku menghela napas, menahan diri untuk tidak langsung memperkenalkan siapa diriku. Aku masih ingin melihat bagaimana sejauh mana sikap mereka jika tak tahu statusku sebenarnya. Sambil berdiri canggung, aku menoleh ke sekeliling. Beberapa staf melintas, menatapku heran, lalu berbisik-bisik. Dari gerak bibir mereka, jelas mereka membicarakan pakaianku. Saat itu aku merasa sedih. Klinik yang kubangun dengan hati, dengan modal puluhan miliar, kini diisi orang-orang yang hanya menilai manusia dari apa yang melekat di badannya. Aku memutuskan mundur dulu ke teras depan, duduk di bangku tunggu sambil menatap jalan. Dari sana kulihat beberapa mobil mewah mulai berdatangan, menurunkan tamu undangan dengan gaun cantik dan jas formal. Para staf langsung menyambut mereka dengan senyum ramah, membukakan pintu, menuntun masuk. Hatiku perih, tapi rasa sakit itu tak sampai membuatku marah. Justru semakin mantap tekadku untuk diam dan melihat sampai di mana perlakuan mereka akan keterlaluan. Karena besok, di acara resmi peresmian yang sesungguhnya, aku berencana datang lagi, tetap dengan penampilan paling sederhana. Dan aku akan tunjukkan pada mereka siapa pemilik sebenarnya. Petang itu, aku kembali pulang ke rumah dengan hati remuk tapi juga dipenuhi tekad. Embot Sari menyambutku dengan cemas. "Gimana Bu? Kok mukanya kelihatan capek banget?" Aku hanya menggeleng sambil tersenyum tipis. "Enggak apa-apa, Embot. Cuma orang-orang di sana belum belajar caranya menghargai orang lain." Malamnya aku duduk termenung di kamar. Bayu pulang hampir jam 11 malam, dengan aroma parfum wanita asing yang samar masih melekat di bajunya. Ia langsung masuk kamar mandi tanpa menegurku sedikit pun. Dari kamar mandi terdengar ia bersiul kecil, seolah tak terjadi apa-apa. Aku menatap ke cermin, melihat diriku sendiri. Wajah polos tanpa bedak, dengan mata sedikit bengkak menahan kecewa. Lalu kutatap lebih dalam lagi. Dalam hati aku berkata, "Tunggu saja. Kalian semua akan tahu siapa sebenarnya wanita dengan sandal jepit ini." Dan pada hari itu tiba, tak hanya karyawan-karyawan sombong itu yang akan kaget. Suamiku pun akan terdiam 1000 bahasa. Keesokan harinya, suasana di klinik tampak jauh lebih sibuk. Sejak pagi mobil-mobil mewah sudah mulai berdatangan, menurunkan tamu undangan VIP yang rata-rata memakai busana mahal, sepatu hak tinggi berkilauan, serta tas branded yang harganya mungkin cukup untuk membayar gaji satu karyawan selama setahun. Di dalam ruangan, resepsionis dan para terapis berlalu lalang dengan wajah yang dibuat manis. Namun jika diperhatikan lebih saksama, mereka sering melirik parah.
Tamu dari ujung kepala hingga kaki, seolah menakar siapa yang layak mereka hormati atau hanya sekadar diabaikan. Tepat pukul 9, seorang wanita cantik dengan dandanan sangat menor, mengenakan blazer putih ketat yang menonjolkan bentuk tubuhnya, datang melangkah percaya diri. Bibirnya merah menyala, rambutnya dikeriting rapi hingga terurai ke bahu. Namanya Vina, manajer operasional klinik, sekaligus orang yang diam-diam sudah menjadi duri dalam rumah tanggaku. Vina tersenyum lebar menyapa para tamu penting. Beberapa rekan bisnis dan supplier alat-alat kecantikan tampak sudah akrab dengannya. Ia bercakap-cakap dengan penuh percaya diri, seolah-olah ialah pemilik utama klinik ini. Dalam beberapa kesempatan, dia bahkan berkata, "Ya, saya yang mengurus hampir semua operasional di sini. Pemiliknya kan investor aja, jarang muncul. Jadi ya, sayalah tangan kanannya." Para tamu hanya mengangguk dan memuji penampilan Vina yang selalu fashionable. Mereka tak tahu kalau sebenarnya wanita yang sering dianggap invisible, itulah pemilik modal terbesar tempat ini, aku sendiri. Di meja resepsionis, dua karyawan baru yang kemarin sempat mengusirku juga tampak sibuk membolak-balik daftar undangan. Mereka sesekali tertawa kecil menertawakan para tamu yang datang, kurang gaya. "Astaga, lihat tuh tasnya, kayak tas pasar," bisik salah satu resepsionis sambil menahan cekikikan. Jangan keras-keras. Nanti denger." "Gak apa, orang itu MAH pasti bukan tamu VIP." Percakapan mereka jelas terdengar oleh salah satu cleaning service yang sedang mengepel lantai dekat situ. Cleaning service itu hanya menggeleng pelan, tapi tak berani menegur. Di klinik ini, siapa yang kelihatan kaya pasti lebih dihormati. Tak lama kemudian, Bayu datang. Suamiku sendiri. Hari ini ia berdiri gagah dengan setelan jas abu-abu, rambutnya disisir klimis, wajahnya dipoles tipis bedak agar tak mengkilap di bawah lampu. Begitu Bayu masuk, Vina langsung menyambutnya dengan senyum paling manis, bahkan terlalu manis. "Mas Bayu," sapa Vina, suaranya sengaja dilirihkan agar terdengar manja. "Hai, Vin. Semua udah siap?" "Siap banget. Pokoknya tinggal nanti Mas Bayu yang meresmikan bareng MC, ya." Aku yang datang beberapa menit kemudian, lagi-lagi dengan pakaian sederhana, gamis dusty pink polos dan sandal jepit biru tua, hanya menatap dari kejauhan. Kupilih duduk di bangku ruang tunggu, pura-pura sibuk dengan ponsel. Namun mataku terus menatap lekat Bayu dan Vina yang berdiri terlalu dekat, tangannya sesekali bersentuhan, lalu pura-pura menepuk bahu. Dari situ saja aku sudah paham bahwa firasatku selama ini benar. Mereka tak sekadar profesional. Ada sesuatu di antara mereka. Dan entah kenapa, itu membuatku semakin mantap untuk membiarkan semua sandiwara ini berjalan dulu. Biarkan mereka tenggelam dalam kesombongan, sebelum nanti aku bongkar semuanya sekaligus. Tak butuh waktu lama, seorang resepsionis bernama Rista, yang kemarin mengusirku paling galak, melihat kedatanganku. Ia langsung merengut, seolah tak suka melihatku kembali muncul. "Loh, ibu yang kemarin ya? Yang saya bilang belum bisa masuk karena bukan tamu VIP." Aku mengangguk pelan. "Iya Mbak, saya mau lihat lagi. Siapa tahu boleh lihat dalamnya sebentar." Rista menatapku dari kepala sampai kaki, matanya memicing, lalu menoleh pada temannya di meja. "Aduh Bu, kan udah saya bilang kemarin, hari ini acara VIP. Kalau tamu yang nggak ada namanya di undangan, nggak bisa masuk." "Padahal saya..." "Maaf ya Bu, daripada nanti Ibu malu sendiri. Soalnya banyak banget tamu penting di dalam, yang pakaiannya ya gitu deh, beda sama." Ia sengaja menghentikan kalimatnya sambil menatap sandal jepitku. Aku menghela napas panjang, menahan rasa kesal yang sudah menggelegak di dada. Belum sempat aku menjawab, Vina datang menghampiri. Ia melirikku sekilas, lalu tersenyum sinis. "Kenapa ini?" "Oh, ibu yang kemarin ya? Mau ngapain lagi ke sini? Jangan bilang mau numpang AC atau numpang foto-foto biar kelihatan kaya." Rista tertawa kecil. "Iya, Bu Vina. Ini ibu yang kemarin maksa mau masuk." Aku diam sejenak, menatap wajah Vina dalam-dalam. Baru pertama kali ini aku melihat jelas sosok wanita yang menjadi penyebab hancurnya rumah tanggaku. Cantik memang, tapi tatapan matanya kosong, hanya penuh ambisi. "Saya cuma mau lihat klinik ini,"
ujarku pelan. Sebentar saja. Maaf ya Bu, potong Vina cepat sambil mengibaskan tangannya di depan wajahku. Hari ini kita benar-benar sibuk banget. Saya nggak mau ada orang yang bikin malu di depan tamu. Apalagi, matanya bergerak ke bawah, penampilan ibu tuh nggak banget. Kita jaga image dong. Beberapa tamu yang kebetulan lewat melirik ke arah kami. Wajahku memanas menahan malu. Namun sekali lagi, aku hanya tersenyum tipis. Baiklah, kalau memang begitu. Aku berbalik, berjalan keluar menuju trotoar. Di sana aku duduk lagi, menatap bangunan klinik megah itu sambil menarik napas panjang. Sekilas kulihat dari balik kaca, Vina, Bayu, dan beberapa karyawan lain tertawa bersama. Mungkin mereka sedang merayakan keberhasilan, mengusir pengganggu. Sementara itu, di lobi klinik, Rista dan beberapa staf kembali sibuk menyambut tamu. Salah satu tamu, seorang wanita parubaya dengan tas Hermes, menanyakan siapa pemilik klinik ini. Pemiliknya mana ya, Mbak? Saya mau kenalan, siapa tahu nanti bisa kerjasama untuk acara arisan saya. Oh ibu pemiliknya jarang datang, jawab Rista sembarangan. Biasanya ya Bu Vina ini yang mewakili semua. Bu Vinanya kan hebat, kayaknya dia itu lebih dari sekadar manajer deh. Vina yang mendengar itu hanya tersenyum bangga. Dalam hatinya, ia merasa benar-benar menguasai klinik ini. Bahkan jika klinik ini maju besar pun, ia yakin suatu saat bisa mengambil alih segalanya, termasuk hati Bayu, suamiku. Hari mulai siang ketika catering mulai datang menata hidangan prasmanan. MC sibuk mengatur rundown acara. Beberapa papan bunga ucapan selamat dari kolega bisnis dan selebriti lokal berjejer di depan klinik. Suasananya megah sekali. Semua orang berlomba tampil paling wah. Aku masih duduk di trotoar seberang jalan, menatap semua itu dengan hati sedikit getir. Tapi juga dengan tekad yang semakin menguat. Biarlah hari ini mereka berpesta, merendahkan orang seenaknya, menilai hanya dari sepatu dan tas. Besok, pada saat acara grand opening sesungguhnya yang akan disiarkan langsung via streaming, aku akan datang, berdiri di depan mereka semua, dan menyerahkan sendiri sertifikat kepemilikan beserta akta perusahaan. Aku ingin menunjukkan, kepada Vina, kepada suamiku, dan kepada para staf sombong itu, bahwa orang yang mereka remehkan dengan sandal jepit inilah pemilik sebenarnya klinik mewah ini. Sore harinya, aku pulang naik ojek online lagi. Sepanjang perjalanan, pikiranku sibuk memutar semua adegan hari ini, mulai dari tatapan merendahkan Rista, cibiran Vina, hingga sikap mesra suamiku pada wanita itu. Rasanya dadaku sesak, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Hatiku terlalu marah untuk menangis. Sesampainya di rumah, Embok Sari sudah menunggu di teras. Begitu melihatku, ia langsung bertanya cemas, "Gimana Bu? Embok kok deg-degan ya?" Aku hanya menghela napas, lalu memeluk Embok Sari. "Besok saja kita bicarakan ya Embok. Sekarang saya mau istirahat dulu." Malamnya, di dalam kamar, Bayu pulang agak lebih awal. Ia tampak lelah tapi juga senang. Aku memperhatikannya diam-diam saat ia membuka dasi. "Kamu kelihatan senang banget, Mas. Acaranya lancar?" tanyaku hati-hati. Bayu menoleh sebentar lalu mengangguk. "Iya, semua lancar kok. Kliniknya keren, stafnya solid, manajernya juga gesit banget." Aku bangga. Aku hanya menatapnya kosong. Bangga pada manajer yang diam-diam jadi selingkuhannya, batinku getir. Tapi mulutku hanya tersenyum tipis. "Mudah-mudahan klinik itu sukses ya, Mas," kataku pelan. "Iya dong. Kan itu buat masa depan kita juga." Aku nyaris ingin tertawa mendengar kata-katanya. Masa depan kita? Masa depan siapa? Bukankah semua ini dia kira hanya investasiku yang kecil, padahal seluruh bangunan, alat, sampai pegawainya ku biayai sendirian? Dalam hati, aku semakin bulat. Besok akan menjadi hari paling menegangkan sekaligus memuaskan dalam hidupku. Hari di mana semuanya akan kubuka. Tak hanya tentang status kepemilikanku, tapi juga tentang perselingkuhan yang selama ini coba mereka tutupi. Aku merebahkan diri ke kasur, menatap langit-langit sambil menarik napas panjang. Tunggu saja, Bayu. Tunggu saja, Vina. Kalian semua akan tahu siapa sebenarnya wanita dengan sandal jepit ini. Pagi itu,
Aku terbangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari belum terlalu terang, tapi jantungku sudah berdebar kencang. Hari ini adalah hari besar, hari grand opening resmi klinik Nara Aesthetic, yang akan dihadiri banyak tamu penting, mulai dari pejabat daerah, selebriti lokal, hingga para supplier alat-alat medis kecantikan. Namun di atas segalanya, hari ini adalah hari ketika semua orang akan tahu siapa sebenarnya pemilik klinik mewah itu. Termasuk Vina, para karyawan yang sombong, juga suamiku sendiri yang belakangan makin terang-terangan menunjukkan kedekatannya dengan Vina. Aku mengambil wudhu, lalu sholat duha lebih lama dari biasanya. Dalam doa panjangku, aku memohon agar diberi kekuatan. Hati kecilku tak berhenti bergetar, bukan hanya karena akan mengungkap siapa diriku, tetapi juga karena mungkin hari ini akan menjadi awal dari retaknya rumah tanggaku. Namun rasanya, semua ini perlu kulakukan. Demi harga diriku sendiri yang sudah terlalu lama kutekan hanya karena cinta pada suami yang nyatanya tak setia. Setelah selesai berdoa, aku berdiri di depan cermin. Menatap diriku dalam-dalam. Di sana berdiri seorang wanita dengan wajah polos tanpa bedak tebal, hanya sedikit lip balm dan alis yang kurapikan. Rambutku kusisir lalu kuikat rapi. Gamis coklat susu sederhana yang kusuka kupakai lagi, dan seperti kemarin-kemarin, kakiku kembali mengenakan sandal jepit swallow. Aku sengaja. Hari ini aku ingin datang seperti kemarin, dengan penampilan yang sama sekali tak mencerminkan seorang pemilik klinik miliaran rupiah. Karena aku ingin semua orang benar-benar syok ketika nanti rahasia ini kubuka. Embot, saya berangkat dulu ya, kataku kepada Embok Sari yang sejak subuh sudah mengawasi kegiatanku dengan wajah cemas. Mboten gih bu, hati-hati. Embok doakan lancar. Embok bangga sama jenengan. Aku tersenyum lalu memeluk Embok Sari erat-erat. Dialah satu-satunya yang sejak awal tahu semua rahasiaku. Dialah yang sering memijat pundakku ketika aku menangis diam-diam di malam hari memikirkan sikap Bayu. Aku memesan ojek online lagi pagi itu. Dalam perjalanan, pikiranku melayang pada semua kejadian kemarin. Bagaimana Rista si resepsionis menolak mentah-mentah kedatanganku hanya karena melihat pakaianku sederhana. Bagaimana Vina dengan sombongnya mengibaskan tangan ke arahku sambil mencibir. Dan bagaimana suamiku berdiri terlalu dekat dengan Vina, seolah wanita itulah permaisuri di kerajaan kecil mereka. Hari ini akan menjadi hari yang panjang, batinku. Tapi juga hari yang akan memuaskan luka-luka kecil yang kutahan selama ini. Sesampainya di klinik, aku disambut pemandangan jauh lebih meriah dari hari-hari sebelumnya. Karpet merah digelar dari pinggir trotoar menuju pintu masuk. Gapura balon warna putih emas berdiri megah dengan bunga-bunga artifisial menggantung di kanan kirinya. Sejumlah fotografer berlalu lalang mengambil gambar para tamu undangan. Aku berjalan pelan, melewati kerumunan yang tampaknya tak menyadari kehadiranku. Beberapa tamu hanya melirik heran, mungkin bertanya-tanya siapa wanita dengan sandal jepit ini yang berani berjalan di karpet merah. Saat aku hampir tiba di pintu, Rista muncul lagi. Kali ini wajahnya lebih tegang, mungkin karena benar-benar banyak tamu VIP yang hadir. Ibu lagi? Mau ngapain sih bu? Serius deh? Ini acara penting banget, nggak semua orang boleh masuk loh, katanya dengan nada gusar. Aku menatapnya lembut. Tenang saja mbak, saya memang mau masuk. Hari ini kan hari penting. Iya bu, hari penting banget. Justru itu. Jangan sampai ibu bikin malu di dalam sana. Tamu-tamunya pakai baju ratusan juta, bu. Pakai tas harga mobil. Ibu, ya ampun, pakai sandal jepit ke grand opening. Aku hanya menunduk sebentar. Dalam hati menahan senyum getir. Mereka benar-benar tak belajar apapun dari kemarin. Rista masih terus mengoceh, sampai tiba-tiba Vina datang menghampiri. Ia tampak anggun dengan dres putih panjang yang mahal sekali. Tangannya menggandeng Bayu, yang tampak bangga berjalan di sampingnya. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya Vina dengan nada malas. Bu, ini loh. Ibu yang kemarin itu datang lagi. Pakai baju gitu mau masuk ke acara grand opening. Vina menatapku lama, lalu menghembuskan napas panjang. Ibu ini kenapa sih? Mau numpang makan gratis ya? Atau mau foto-foto biar kelihatan fancy? Maaf banget ya bu, saya nggak mau acara besar saya ini rusak gara-gara ada orang yang penampilannya nggak sesuai standar.
Bayu menatapku dengan pandangan sama herannya. Seolah baru kali ini ia benar-benar memperhatikan wajahku. Kamu, siapa ya? Tanyanya ketus. Aku menahan hati yang nyeri. Suamiku sendiri bahkan tak mengenal istrinya hanya karena sedang tak berdandan dan memakai baju sederhana. Sudahlah, Vin. Ayo kita masuk. Jangan bikin malu di sini, kata Bayu sambil menarik tangan Vina menjauhiku. Aku menghela napas panjang, lalu tetap melangkah masuk. Rista sempat hendak menghalangi, tapi aku hanya menatap matanya dalam-dalam dan berkata pelan. Nanti kamu akan tahu siapa aku. Di dalam aula utama, MC sudah sibuk memandu acara. Tamu-tamu duduk di kursi berbalut kain putih emas, para waitress mondar-mandir menawarkan minuman ringan. Di depan panggung, tertata rapi bunga segar yang menebarkan aroma harum menenangkan. Vina dan Bayu duduk di kursi VIP paling depan. Sesekali mereka berbisik sambil tertawa kecil. Aku berdiri di belakang ruangan, tak ada yang menggubrisku. Beberapa tamu memandang aneh, barangkali mengira aku staf kebersihan yang salah tempat. MC kemudian naik ke podium, suaranya menggelegar melalui mikrofon. Selamat pagi para tamu undangan terhormat. Terima kasih telah hadir di acara Grand Opening Nara Aesthetic. Mari kita sambut bersama, manajer operasional sekaligus tangan kanan pemilik, Ibu Vina. Tepuk tangan meriah mengisi ruangan. Vina melangkah naik ke panggung dengan anggun. Ia tersenyum lebar, menatap seisi ruangan Bak Ratu yang hendak memerintah. Dari tempat duduknya, Bayu menatapnya penuh kekaguman. Vina mulai berpidato tentang bagaimana klinik ini dibangun dengan kerja keras tim, bagaimana konsep layanan terbaik yang akan mereka berikan. Namun di sepanjang pidatonya, tak sekalipun ia menyebut nama pemilik sebenarnya. Seolah-olah dialah otak sekaligus pemilik mutlak klinik itu. Setelah Vina turun, MC melanjutkan. Dan kini, tibalah saatnya kita memanggil yang paling kita tunggu. Pemilik utama sekaligus founder Nara Aesthetic. Mohon berdiri di tempat, Ibu Adinda. Ruangan langsung hening. Semua kepala menoleh ke kiri dan kanan, mencari-cari siapa Ibu Adinda. Vina terlihat kebingungan, wajahnya mulai tegang. Bayu mengernyit heran, tampaknya baru menyadari betapa sedikit sekali ia tahu soal siapa pemilik klinik ini. Aku menghela napas panjang, lalu melangkah maju melewati kursi-kursi tamu, naik perlahan ke atas panggung. Semua mata menatapku kaget, wanita dengan gamis coklat sederhana, wajah polos tanpa makeup mahal, dan sandal jepit tipis, kini berdiri anggun di tengah lampu sorot. MC tampak gugup tapi cepat menutupi. Selamat datang, Bu Adinda. Terima kasih telah bersedia hadir hari ini untuk meresmikan sendiri klinik baru Ibu. Aku meraih mikrofon, menatap seisi ruangan. Semua tampak terdiam, bahkan Vina dan Bayu tampak pucat. Rista si resepsionis di belakang ruangan menutup mulutnya dengan tangan, terbelalak syok. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu semua. Saya sengaja hari ini datang seperti ini, dengan pakaian paling sederhana yang saya punya. Karena saya ingin mengingatkan bahwa klinik ini akan melayani siapa saja. Tak peduli penampilan luarnya seperti apa. Di sini, semua orang sama, yang kita lihat adalah kebutuhan mereka, bukan tas atau sepatunya. Aku menoleh ke arah Vina yang menunduk, wajahnya merah padam. Kemudian mataku berpindah pada Bayu yang menatapku seolah baru sadar bahwa istrinya sendirilah orang yang selama ini dia anggap hanya ibu rumah tangga biasa. Dan pada kesempatan ini juga, lanjutku, suaraku mulai bergetar tapi kutahan agar tetap tegas. Saya ingin secara resmi memberhentikan manajer operasional, Ibu Vina, beserta beberapa karyawan yang terbukti tidak menghormati tamu hanya karena penampilan mereka. Klinik ini tidak akan dikelola oleh orang-orang yang sombong. Tamu-tamu berbisik-bisik heboh. Vina langsung melangkah maju dengan wajah pucat, mencoba menggenggam tanganku. Bu Adinda, ini pasti hanya salah paham. Saya? Aku mundur selangkah, menatapnya dingin. Cukup, Vina. Kau sudah cukup mempermalukan diri sendiri. Security, tolong antar Ibu Vina keluar dari gedung ini. Dua satpam dengan cepat datang menghampiri Vina. Ia meronta, menatap Bayu dengan tatapan memelas. Mas Bayu, tolong aku dong mas, bilangin Bu Adinda. Bayu tampak kebingungan, berdiri dari kursinya. Namun aku menatapnya tajam, lalu berkata tegas.
Dan kamu, Bayu? Kita akan bicarakan soal pernikahan kita nanti di rumah. Tapi untuk saat ini, acara ini bukan tentang kamu. Silakan duduk. Bayu menelan ludah, lalu perlahan duduk lagi, wajahnya memucat. Para tamu menatap adegan itu dengan mata terbelalak. Aku kemudian menatap ke arah seisi ruangan, menarik napas panjang, lalu tersenyum. Mulai hari ini, saya pastikan klinik ini akan dikelola dengan hati. Tidak ada lagi yang akan dinilai dari apa yang mereka pakai. Terima kasih atas kehadiran semua. Aku menyerahkan mikrofon pada MC, lalu turun panggung dengan kepala tegak. Dari belakang, terdengar tepuk tangan perlahan muncul, semakin lama semakin ramai. Hari itu, aku berjalan melewati lorong klinik dengan langkah mantap, sandal jepitku tetap berbunyi ringan di lantai marmer mahal itu. Namun kali ini, tak ada lagi tatapan merendahkan. Semua orang menatapku dengan hormat, sebagaimana seharusnya. Setelah aku turun dari panggung, suasana aula klinik masih dipenuhi bisik-bisik heboh. Para tamu undangan sibuk berkomentar soal kejadian barusan. Banyak yang memandangku dengan tatapan takjub, sebagian lagi menatap iba pada Bayu yang kini tertunduk malu, juga pada Vina yang masih dirangkul dua satpam, wajahnya pucat pasi. Aku berjalan pelan melewati kursi-kursi tamu. Beberapa orang berdiri lalu menyalamiku, memuji keberanian dan ketegasan sikapku. Ada juga yang hanya menatapku dengan kagum, mungkin baru kali ini melihat seorang pemilik bisnis besar datang dengan penampilan begitu sederhana tapi punya wibawa luar biasa. Namun di tengah riuh pujian, hatiku justru terasa hampa. Semua ini terasa pahit, karena yang kulakukan bukan sekadar soal bisnis, tapi juga soal harga diriku sendiri yang selama ini diinjak-injak orang yang paling kupercaya. Tak jauh dari situ, Vina masih berdiri bersama dua satpam yang menahan lengannya. Ia tampak gelisah, matanya memerah menahan tangis. Bayu akhirnya berdiri, berjalan menghampiriku. Dinda, bisa kita bicara? Suaranya pelan, agak serak. Wajahnya memelas, tak lagi sekaku biasanya. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Bicara soal apa? Soal klinik ini? Atau soal hubunganmu dengan Vina? Bayu terlihat makin pucat. Ia menoleh ke Vina, lalu menunduk. Dinda, kamu salah paham. Aku dan Vina kami kerja bareng. Dia emang orangnya kersama aku. Tapi nggak lebih dari itu. Aku menghela napas panjang. Care? Sampai gandengan tangan di depan umum? Sampai meluk kamu waktu kamu stres? Itu namanya... Bayu terdiam. Bibirnya terbuka seolah mau menyangkal, tapi tak ada kata keluar. Vina yang sejak tadi menunduk tiba-tiba mendongak, lalu bicara dengan suara nyaris menangis. Bu Adinda, saya mohon, jangan pecat saya. Saya butuh pekerjaan ini. Saya janji nggak akan dekat-dekat lagi sama Pak Bayu. Aku menatapnya lama. Dulu mungkin aku akan iba. Tapi hari ini tidak. Aku sudah terlalu sering dibodohi oleh rasa kasihan. Padahal akulah yang paling tersakiti. Vina, kamu tidak hanya menghancurkan rumah tangga saya, ujarku pelan tapi tegas. Kamu juga sudah mempermalukan saya di depan umum, merendahkan saya hanya karena saya memakai sandal jepit. Kamu tidak layak bekerja di tempat yang saya bangun dengan hati. Vina memucat. Air matanya jatuh, ia mencoba meraih tanganku tapi aku mundur selangkah. Satpam, tolong antar Ibu Vina sampai ke parkiran. Pastikan dia tak kembali ke sini. Dua satpam mengangguk sopan lalu menggiring Vina yang kini benar-benar menangis terisak. Bayu menatapnya penuh rasa tak tega. Sikapnya itu membuat hatiku semakin teriris. Saat kulanjutkan berjalan, tiba-tiba Rista si resepsionis tergopoh-gopoh mendatangiku. Wajahnya ketakutan, seolah baru menyadari bahwa orang yang kemarin-kemarin dia usir ternyata adalah bos besar. Bu Adinda, saya minta maaf banget Bu. Saya nggak tahu kalau ibu pemilik klinik ini. Aku menatapnya datar. Kalau saya bukan pemilik klinik ini, memang kamu pikir saya pantas diperlakukan seperti itu? Rista terdiam, wajahnya pucat pasi. Saya wilaf Bu, saya saya kirakan tamu yang kayak gitu, maksudnya, ya, maaf Bu. Aku menahan sakit hati yang menumpuk, lalu menoleh pada supervisor HRD yang berdiri tak jauh dari kami. Catat namanya. Besok buatkan surat pemutusan hubungan kerja.
Kita tidak butuh resepsionis yang tak tahu sopan santun. Rista langsung jatuh terduduk. Bu, jangan Bu, saya mohon, saya punya anak kecil Bu. Aku memalingkan wajah. Bukan karena tak tega, tapi karena aku tahu jika terus menatapnya aku bisa goyah. Aku terlalu sering lembek pada orang yang memohon. Dan hasilnya, aku selalu disakiti. Hari ini, aku harus tegas. Biar semua tahu, harga diri seorang manusia tak bisa diukur dari baju atau sandal yang dipakai. Acara grand opening akhirnya dilanjutkan tanpa kehadiran Vina. MC mencoba mengembalikan suasana jadi lebih cair, tapi para tamu tampak masih heboh membicarakan drama barusan. Aku hanya duduk di kursi VIP, kali ini tak ada yang berani menatapku merendahkan. Para undangan justru banyak yang datang menyalamiku, memperkenalkan diri, mengucapkan selamat atas pembukaan klinik. Beberapa supplier kecantikan bahkan menawarkan diskon khusus hanya karena merasa kagum dengan kerendahan hatiku yang datang tanpa glamor tapi justru membuktikan diri sebagai pemilik asli. Mereka menyebut baru kali ini melihat pebisnis yang berani tampil seadanya tapi berkelas. Di sela-sela itu, Bayu duduk di sampingku. Ia tampak gelisah, tangannya berkali-kali mencoba meraih tanganku tapi kutarik pelan. Hingga akhirnya ia berkata pelan sekali, hanya kami berdua yang bisa mendengar. Dinda, maafkan aku. Aku benar-benar salah. Aku nggak pernah nyangka kamu punya klinik sebesar ini. Aku pikir kamu cuma ibu rumah tangga biasa. Hatiku mencelos. Di situ justru aku makin terluka. Jadi alasan dia berani selingkuh, karena menganggapku cuma ibu rumah tangga biasa? Karena ia pikir aku lemah, tak berdaya, tak punya apa-apa? Dadaku terasa sesat. Aku menatapnya dalam-dalam. Bayu, seharusnya dari dulu kamu tahu, aku nggak butuh kamu menghormatiku karena hartaku. Aku butuh kamu menghormatiku sebagai istrimu. Bayu terdiam, wajahnya makin menunduk. Aku salah, Din. Kasih aku kesempatan. Aku menggeleng pelan. Nanti kita bicara di rumah. Sekarang, jangan permalukan dirimu lebih jauh di sini. Bayu tak lagi membalas. Ia hanya duduk mematung, menatap kosong ke depan. Mungkin baru saat itu ia sadar betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. Acara akhirnya ditutup dengan pemotongan pita di lobi klinik. Fotografer sibuk mengambil gambar. Aku diminta berdiri di tengah memegang gunting emas, lalu dua orang pejabat daerah berdiri di samping kanan kiriku. Setelah pita dipotong, tepuk tangan meriah mengisi ruangan. Para tamu bersorak, kilatan kamera terus menyala. Tapi di balik semua gegap gempita itu, hatiku masih saja terasa berat. Ini bukan kemenangan yang sepenuhnya membahagiakan. Karena di sisi lain, ini sekaligus menjadi hari di mana aku harus menghadapi kenyataan pahit bahwa rumah tanggaku sudah retak nyaris tak bisa disatukan lagi. Selesai acara resmi, para tamu dipersilakan menikmati hidangan prasmanan. Aku berjalan pelan menuju lorong-lorong klinik. Karyawan yang tadi masih bekerja tampak kikuk melihatku. Mereka memberi salam sopan, menunduk dalam, jauh berbeda dengan saat aku datang beberapa hari lalu yang hanya dipandangi sinis. Sampai akhirnya aku berhenti di depan ruangan VIP konsultation. Ruangan inilah yang akan menjadi andalan klinik, ruangan privat untuk konsultasi pelanggan penting. Dari balik kaca, kulihat kursi nyaman, meja putih mengkilap, dan bunga segar di sudut. Semua tampak sempurna. Aku tersenyum tipis. Klinik ini benar-benar sudah jadi mimpiku yang terwujud. Hanya saja, mimpiku itu ternyata dikelilingi oleh orang-orang yang salah. Tapi mulai hari ini, aku berjanji akan membersihkan semua racun. Klinik ini akan kujalankan sesuai visi awalku. Tempat semua wanita bisa datang merawat diri, tak peduli apakah dia hanya pedagang kaki lima atau istri pejabat. Sore mulai turun. Beberapa tamu pulang satu persatu sambil menyalamiku lagi. Mereka memuji acaranya sukses, makanannya enak, tempatnya cantik. Aku hanya membalas dengan senyum sopan. Sampai akhirnya hanya tersisa beberapa staf yang membereskan perlengkapan acara. Aku berjalan keluar, melewati teras depan klinik. Dari kejauhan kulihat Vina berdiri di pinggir jalan sambil menelpon seseorang dengan wajah kacau, make-up-nya luntur karena menangis. Dia sempat menoleh padaku. Tatapan kami bertemu. Namun aku hanya berjalan lewat tanpa kata. Hari ini sudah selesai.
Aku tak mau mengurusi lagi air matanya. Beberapa meter dari situ, kulihat Bayu duduk di mobilnya sendiri. Ia memandangku dari balik kaca, menunggu apakah aku mau naik. Namun aku memilih berjalan terus. Kutelpon ojek online lagi, seperti biasa. Biarlah hari ini menjadi simbol bahwa aku benar-benar berjalan sendiri, tanpa menumpang lagi pada siapapun, bahkan pada suamiku. Sepanjang perjalanan pulang naik motor ojek, angin sore menampar wajahku. Aku memejamkan mata, merasakan napas panjang masuk ke paru-paru. Aneh, rasanya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun ini, aku benar-benar merasa lega. Hari ini mungkin menyakitkan, tapi juga membebaskan. Aku sudah menegakkan harga diriku sendiri. Sudah menunjukkan pada dunia bahwa wanita dengan sandal jepit ini bukan hanya punya klinik besar, tapi juga punya prinsip yang tak bisa dibeli dengan apapun. Dan besok, hidup akan terus berjalan. Dengan atau tanpa Bayu. Dengan atau tanpa semua orang yang pernah meremehkanku. Malam itu, rumah terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di ruang keluarga sambil menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Pikiranku melayang-layang pada kejadian hari ini. Betapa semua topeng sudah terlepas, betapa semua kebohongan terungkap di hadapan begitu banyak orang. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil masuk ke carport. Bayu pulang. Langkahnya berat, seolah sedang memikul beban besar. Ia membuka pintu rumah perlahan, lalu memandangku yang duduk di sofa. Pandangan matanya tidak seangkuh biasanya. Justru penuh rasa takut dan canggung. Aku hanya diam, menunggu dia bicara lebih dulu. Dinda, panggilnya pelan. Ia duduk di sofa seberang, menatapku dengan mata yang tampak lelah. Kamu pasti kecewa banget sama aku. Aku menarik napas panjang, lalu menjawab pelan. Kamu tahu jawabannya. Bayu menunduk, menggenggam kedua tangannya erat-erat. Aku benar-benar enggak nyangka klinik itu punya kamu. Kalau aku tahu, aku pasti enggak bakal. Aku langsung menatapnya tajam, memotong ucapannya. Kalau kamu tahu itu milikku, kamu enggak akan apa? Enggak akan dekat sama Vina? Enggak akan selingkuh? Jadi selama ini yang kamu hormati itu cuma hartaku, bukan aku. Bayu menatapku, bibirnya bergetar seperti hendak menjawab tapi tak sanggup. Akhirnya ia menunduk lagi. Dinda, aku salah. Aku hilaf. Vina tuh cuma pelarian. Kamu kan akhir-akhir ini terlalu sibuk, terlalu cuek. Aku ngerasa kosong. Tapi itu nggak alasan, aku ngerti, dan aku janji bakal ninggalin dia. Aku menahan emosi yang rasanya ingin meledak. Dadaku sesak, bukan karena marah saja, tapi juga karena hancur. Jangan salahkan aku terlalu sibuk. Aku sibuk mengurus bisnis ini supaya kita punya masa depan. Supaya kalau suatu saat kamu gagal dalam pekerjaanmu, kita masih bisa hidup layak. Bayu terdiam. Dan kamu salah satu alasanku memutuskan menyembunyikan identitasku. Aku pengen tahu, kamu mencintaiku karena aku atau karena hartaku. Aku tertawa pahit. Ternyata jawabannya jelas banget hari ini. Bayu bangkit dari sofa, berlutut di depanku, meraih tanganku. Dinda, tolong jangan bilang kamu mau ninggalin aku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari sisa-sisa ketulusan yang mungkin masih ada. Tapi yang kutemukan hanya rasa takut kehilangan, bukan rasa takut menyakitiku. Itu berbeda. Bayu takut kehilangan kemapanan, takut kehilangan sosok istri yang selama ini menopangnya. Bukan takut kehilangan cintaku. Beberapa detik aku membiarkan dia memegang tanganku, lalu perlahan kutarik. Kamu harus nginep di rumah orang tua kamu dulu malam ini. Aku butuh waktu sendiri buat mikir. Dinda, jangan gitu. Aku janji nggak akan kontak Vina lagi. Bukan cuma soal Vina. Ini soal kamu yang dari awal nggak benar-benar menghargai aku. Suaraku bergetar, tapi kutahan agar tetap terdengar tenang. Pergi dulu. Kita sama-sama butuh waktu. Bayu terdiam, menatapku lama. Ia akhirnya bangkit, lalu berjalan gontai menuju kamarnya, mengemasi beberapa pakaian seadanya. Saat ia berjalan keluar dengan koper kecil, sempat berhenti di pintu dan memandangku lagi. Wajahnya tampak menyesal. Namun aku hanya menatap kosong, tak mengucap sepatah kata pun.
Begitu pintu tertutup, aku menunduk dan menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya sejak hari peresmian, air mataku benar-benar jatuh. Bukan karena malu lagi, tapi karena merasa kehilangan sesuatu yang dulu sangat kupercaya. Malam itu aku tidur sendiri di kamar yang terasa terlalu luas. Semua sudut mengingatkanku pada Bayu, pada tawa kami dulu, obrolan ringan sebelum tidur, mimpi-mimpi tentang punya anak yang dulu sering kami bicarakan. Tapi semua itu rasanya seperti fata morgana. Mungkin hanya aku yang serius merencanakan masa depan. Sementara Bayu, diam-diam menyimpan celah yang siap diisi orang lain. Aku menarik selimut, memeluk bantal erat-erat. Ya Allah, jika dia memang bukan jodoh terbaikku, tolong kuatkan aku melepaskannya, bisikku dalam isak tertahan. Pagi harinya, aku bangun dengan mata sembab. Tapi hari ini tak ada waktu untuk tenggelam dalam kesedihan terlalu lama. Klinik butuh aku. Banyak urusan yang harus diselesaikan pasca pemecatan Vina kemarin. Supervisor HRD sudah mengirim laporan awal padaku lewat pesan singkat, mengabarkan beberapa pegawai yang tampak panik karena takut ikut terkena imbas. Aku mandi, lalu mengenakan gamis putih bersih. Kali ini tetap dengan sandal jepitku yang sudah seperti simbol perlawanan atas kesombongan orang-orang kemarin. Aku ingin karyawan-karyawan di klinik tahu bahwa aku memang akan tetap datang begini. Supaya mereka belajar benar-benar menghargai pelanggan dari hati. Sesampainya di klinik, suasana sedikit canggung. Para staf menunduk dalam-dalam, mengucapkan salam sopan dengan suara pelan. Tidak ada lagi cibiran, tidak ada lirikan merendahkan. Justru banyak yang tampak ketakutan. Aku hanya tersenyum tipis, berjalan langsung ke ruang meeting. Di sana sudah menunggu supervisor HRD, finance, juga kepala perawat. Baik, kataku membuka rapat, hari ini kita akan bereskan semua. Saya ingin kalian buat daftar siapa saja yang selama ini menunjukkan sikap tidak hormat pada pasien, suka membeda-bedakan penampilan. Saya ingin pastikan tempat ini tidak diisi orang-orang yang salah. Supervisor HRD mengangguk. Baik, Bu. Kami juga akan mulai evaluasi dengan sistem customer feedback, supaya pasien bisa langsung menilai pelayanan. Kalau ketahuan tidak sopan, akan kita beri peringatan tegas. Aku menghela napas lega. Bagus. Kita tidak main-main soal ini. Kemudian kubahas soal marketing program, diskon khusus untuk pekerja kasar, pedagang kecil, serta free treatment mingguan untuk lansia tidak mampu. Beberapa staf tampak terkejut, tapi aku menjelaskan, saya ingin tempat ini punya hati, bukan cuma cari untung. Perlahan kulihat mata-mata mereka mulai bersinar kagum. Mungkin baru paham bahwa di balik penampilanku yang biasa saja, aku benar-benar serius membangun klinik yang manusiawi. Siang menjelang, aku keluar dari ruang meeting. Kulihat beberapa pelanggan mulai datang. Ada ibu-ibu dengan daster, seorang penjual sayur yang membawa tas anyam besar, bahkan seorang buruh bangunan datang bertanya apakah bisa facial untuk membersihkan kulitnya yang sering terkena debu semen. Tanpa ragu aku hampiri sendiri pria buruh itu. Selamat siang Pak. Bapak mau facial ya? Boleh banget. Nanti saya minta Mbak perawat bantu konsultasi dulu supaya hasilnya bagus. Buruh itu tampak salah tingkah. Iya Bu, saya malu sebenarnya, soalnya kotor begini. Aku tersenyum. Justru di sini supaya Bapak bisa bersihin semua itu. Gak usah malu. Yang penting kan sehat. Pria itu akhirnya mengangguk, lalu dibimbing perawat ke ruang treatment. Di belakangku, kulihat beberapa staf menatapku dengan wajah terharu. Mungkin mereka baru benar-benar mengerti makna pelayanan yang selama ini aku maksud. Sore harinya, aku duduk di ruang kerjaku sendiri, ruangan yang sejak awal sengaja kutata sederhana. Tak ada foto suamiku di sana, hanya foto almarhum orang tuaku. Aku sedang menandatangani beberapa dokumen supplier saat ponselku berdering. Dari layar, nama Bayu terpampang. Aku terdiam lama, tak langsung mengangkat. Hati kecilku masih penuh luka. Namun akhirnya kutekan tombol hijau. Ya, Mas? Dinda? Suara Bayu terdengar serak. Aku di depan klinik. Boleh aku masuk? Aku menghela napas panjang. Silakan. Beberapa menit kemudian, Bayu masuk. Wajahnya lusuh, matanya sembab seolah habis menangis. Ia duduk di kursi depan mejaku, menatapku lama. Dinda,
Aku nyesel banget. Semalaman aku nggak bisa tidur. Aku pikirin semua kata-kata kamu. Aku sadar aku egois, cuma nyari perempuan yang bisa manjain egoku. Aku hanya diam. Kutunggu dia lanjut bicara. Aku nggak akan maksa kamu maafin aku sekarang. Tapi aku janji, aku mau berubah. Aku mau belajar lagi hormatin kamu, bukan karena klinik ini atau uangmu, tapi karena kamu istriku. Aku menatapnya, mataku panas tapi kutahan. Itu semua butuh waktu, Mas. Dan aku nggak janji bisa mudah percaya lagi. Aku ngerti, tapi kasih aku kesempatan, ya? Aku akan buktiin. Kalaupun nanti kamu mutusin ninggalin aku rela. Yang penting aku udah coba jadi laki-laki yang lebih baik. Kata-katanya terdengar jujur. Untuk pertama kalinya setelah semua ini, aku melihat Bayu menatapku bukan dengan rasa takut kehilangan hartaku, tapi betul-betul takut kehilangan aku sebagai istri. Setelah Bayu pergi, aku memandang keluar jendela. Langit mulai memerah pertanda senja. Klinik mulai sepi. Aku tersenyum kecil, menatap pantulan diriku di kaca. Aku sudah berjuang cukup jauh, gumamku. Entah nanti rumah tanggaku utuh lagi atau tidak, yang penting aku tetap punya diriku sendiri. Hari ini bukan lagi tentang membalas dendam. Bukan tentang mempermalukan siapa-siapa. Tapi tentang berdiri tegak, menunjukkan siapa sebenarnya aku, seorang wanita biasa dengan sandal jepit, tapi juga seorang istri, pemilik klinik, dan manusia yang layak dihargai. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Setelah drama besar pada hari grand opening, hidupku seolah terbagi menjadi dua babak yang sangat berbeda. Satu sebagai pemilik klinik kecantikan yang kini benar-benar dihormati oleh semua orang. Satu lagi sebagai seorang istri yang sedang mencoba mengurai simpul kusut rumah tangganya. Klinik berjalan dengan sangat baik. Justru setelah kejadian memalukan itu, nama klinik kami kian melejit. Banyak orang penasaran, datang hanya untuk melihat siapa sebenarnya sosok pemilik yang datang dengan sandal jepit di hari peresmian. Tak sedikit media lokal menuliskan artikel tentang pemilik klinik rendah hati yang tak silau oleh kemewahan. Mereka menyanjung visi pelayananku yang tak membeda-bedakan pasien. Tapi setiap malam pulang ke rumah, aku tetap merasa hampa. Rumah itu terasa terlalu luas, terlalu sepi. Meski sesekali Bayu datang untuk mengambil beberapa barangnya, kami belum tidur serumah lagi sejak hari itu. Hubungan kami seolah menggantung di tepi jurang. Suatu sore, 2 minggu setelah hari peresmian, aku sedang memeriksa laporan keuangan di ruang kerjaku ketika telepon rumah berdering. Embok Sari memanggilku dari ruang tengah, memberitahukan kalau Bayu datang lagi. Kali ini ia tidak hanya membawa tubuh lusuhnya sendiri, tetapi juga sekotak besar makanan kesukaanku. Aku beli rawon di tempat favorit kamu. Buat makan malam kita. Boleh aku masuk, Din? Tanyanya dengan suara pelan. Aku hanya mengangguk. Bayu masuk ke dapur, menyiapkan 2 mangkuk rawon lengkap dengan sambal dan kerupuk, lalu duduk di hadapanku. Kami makan dalam diam cukup lama. Bayu tampak canggung, sesekali curi-curi pandang padaku. Aku kangen makan bareng kayak gini, katanya akhirnya. Aku menatapnya sebentar, lalu kembali mengaduk rawonku. Dulu juga kita sering makan bareng, tapi hatimu kemana-mana. Bayu menelan ludah, wajahnya jelas tersengat. Aku nggak akan cari pembenaran lagi, Din. Aku salah. Dan sekarang aku cuma mau buktiin, meski kamu nggak bisa langsung percaya, aku akan sabar. Aku bakal ulang lagi semua dari nol. Aku menghela napas panjang. Mas, rasa sakitnya itu dalam banget. Kamu bikin aku ngerasa selama ini nggak berarti. Ngerasa cuma numpang hidup di bayangan kamu, padahal aku kerja keras diam-diam supaya kita punya masa depan. Bayu mengangguk. Aku sadar, Din. Itu yang tiap malam bikin aku nggak bisa tidur. Kamu lebih hebat dari yang pernah aku pikir. Dan aku malu banget. Usai makan, Bayu tak langsung pulang. Dia membantu Embok Sari membereskan meja, lalu menemaniku duduk di teras. Angin malam membuat daun-daun mangga di depan rumah kami bergoyang pelan. Suasana tenang itu sebenarnya menenangkan, tapi dadaku masih penuh luka. Mas, aku memecah hening, aku butuh waktu lebih lama lagi. Mungkin nanti kita bisa ke konseling rumah tangga. Bayu mengangguk cepat. Aku mau, Din.
Apapun yang bisa bikin kita balik lagi. Aku akan ikut. Ada secercah harapan di sana. Meski kecil, tapi setidaknya Bayu tak lagi defensif seperti dulu. Dia terlihat tulus ingin memperbaiki semuanya. Beberapa hari kemudian, klinik kembali ramai dengan pelanggan. Yang datang bukan hanya kalangan menengah ke atas. Banyak ibu-ibu warung, pedagang kaki lima, bahkan tukang sapu jalanan yang berani mencoba treatment di sini. Mereka datang karena kabar bahwa pemilik klinik ini tidak akan menilai pelanggan dari sandal atau bajunya. Suatu siang, saat aku berjalan memeriksa lobi, kulihat seorang wanita tua datang dengan langkah gemetar. Bajunya lusuh, hanya daster tipis dan sandal yang hampir putus talinya. Ia tampak kebingungan menatap resepsionis baru kami, seorang gadis muda bernama Lina yang jauh lebih sopan dan rendah hati dari Rista dulu. Aku mendekat. Ibu mau treatment apa? Wanita tua itu terkejut, lalu menunduk malu. Nggih, Bu. Nggih, maaf, saya sebenarnya cuma mau facial ringan. Tapi saya takut mahal. Saya cuma bawa uang 100.000. Aku tersenyum, menggenggam tangan keriputnya. Ibu, di sini kita nggak lihat penampilan. Kalau ibu mau facial, nanti saya kasih diskon khusus. Bahkan kalau ibu benar-benar nggak mampu, saya gratiskan. Yang penting ibu senang dan merasa cantik. Matanya langsung berkaca-kaca. Nggih, matur nuwun sanget, Bu. Allah yang balas kebaikan jenengan. Aku menahan air mata. Di momen itu, aku merasa semua perjuanganku tidak sia-sia. Klinik ini akhirnya benar-benar menjadi rumah bagi siapa saja yang ingin merawat diri, bukan hanya untuk para sosialita bersepatu hak tinggi. Sore hari, aku duduk di ruang meeting bersama tim HR dan supervisor marketing. Kami sedang membicarakan program loyalty untuk pelanggan dari kalangan bawah, ketika salah satu staf masuk terburu-buru. Bu Adinda, mohon maaf mengganggu. Tapi Pak Bayu datang, katanya penting sekali mau bicara. Aku tertegun. Bayu jarang sekali datang ke klinik, apalagi langsung meminta bertemu saat jam kerja. Aku mengangguk. Silakan antar dia ke ruang meeting kecil. Beberapa menit kemudian, Bayu masuk. Wajahnya tampak cemas tapi juga penuh tekad. Setelah HR keluar meninggalkan kami berdua, Bayu duduk di depanku. Din, aku tahu kamu sibuk. Tapi aku mau ngomong hal penting. Aku menatapnya waspada. Apa itu? Bayu menarik napas panjang. Aku mau kamu tahu, aku hari ini resmi mengundurkan diri dari kantor tempat aku kerja. Aku juga sudah putus komunikasi sama semua relasi yang dulu sering bikin aku lupa diri. Mulai besok, aku mau bantu kamu di klinik. Aku terbelalak. Mas, serius? Kamu mundur dari kantormu. Bayu mengangguk mantap. Aku sadar, selama ini aku terlalu bangga sama posisiku. Ngerasa paling hebat, sampai meremehkan kamu. Padahal kamu diam-diam kerja keras lebih dari aku. Jadi mulai sekarang, kalau kamu izinkan, aku mau belajar dari nol lagi. Bantu kamu bangun klinik ini. Hati kecilku menghangat, tapi juga masih ragu. Kamu yakin? Ini bukan karena kamu takut aku tinggalin, kan? Sebagian iya, jawab Bayu jujur. Aku takut banget kamu ninggalin aku. Tapi juga karena aku malu. Aku pengen suatu hari bisa berdiri sejajar sama kamu, bukan cuma numpang nama suami istri. Aku diam lama, memandang matanya yang untuk pertama kalinya sejak lama tampak tulus, tanpa kesombongan. Kalau begitu, kamu boleh mulai besok. Tapi kamu kerja kayak staf biasa dulu. Nggak langsung duduk di jabatan strategis. Supaya kamu ngerti klinik ini bukan cuma soal ngitung duit. Bayu tersenyum lega. Aku siap, Din. Terima kasih. Hari-hari berikutnya menjadi masa transisi yang aneh sekaligus menyejukkan. Bayu benar-benar datang setiap pagi ke klinik. Ia ikut briefing dengan staf operasional, bahkan ikut membantu petugas kebersihan merapikan ruangan. Beberapa karyawan tampak kikuk, mungkin tak enak hati melihat mantan suami yang dulu gagah dengan setelan jas, kini sibuk mengepel lantai. Aku sengaja membiarkan Bayu memulai dari bawah. Sesekali kulihat dia mengerutkan kening saat belajar tentang sistem inventory produk kecantikan. Pernah juga dia salah input data pelanggan sampai operator kasir harus mengajarinya pelan-pelan. Tapi Bayu tak marah atau merasa rendah.
Justru ia tampak menikmati semua proses belajar itu. Setiap kali kami pulang bareng, ia akan menceritakan antusiasmenya soal ilmu baru yang ia dapat. Suatu sore sepulang dari klinik, kami makan bakso kaki lima di pinggir jalan. Bayu duduk di depanku, wajahnya berseri-seri. Din, hari ini aku belajar cara hitung margin per treatment. Dulu aku kira ini cuma bisnis biasa, tapi ternyata setiap treatment harus diperhitungkan banget supaya nggak rugi. Aku tertawa kecil. Makanya dari dulu aku rajin audit, biar nggak kecolongan. Bayu menatapku lama. Aku seneng banget kamu mau kasih aku kesempatan lagi. Aku janji nggak akan sia-siain. Aku hanya mengangguk. Di hatiku masih ada luka, tapi perlahan aku membiarkan diriku menerima bahwa orang bisa berubah kalau mau berusaha. Malam harinya di rumah, Bayu tiba-tiba mengambil sesuatu dari saku. Sebuah kotak kecil berwarna merah beludru. Aku mengerutkan kening. Mas, itu apa? Bayu membukanya. Di dalamnya ada cincin sederhana, bukan berlian besar atau emas mewah. Hanya cincin perak dengan satu permata mungil. Aku mau lamar kamu lagi, Din. Dari awal. Biar kita mulai semua dari nol. Kamu mau jadi istriku lagi? Air mataku langsung jatuh. Ini permintaan sederhana, tapi punya makna luar biasa. Setelah semua rasa sakit, semua pengkhianatan, kini Bayu memilih menanggalkan harga diri palsunya, datang padaku hanya sebagai laki-laki yang mencintai perempuan yang pernah, dan masih, jadi istrinya. Aku mengangguk pelan sambil menangis. Bayu langsung memakaikan cincin itu di jariku, lalu memelukku erat-erat. Minggu berikutnya, hubungan kami semakin pulih. Kami mulai merencanakan cuti singkat, sekadar liburan ke kota kecil agar bisa benar-benar memulai lagi tanpa bayang-bayang masalah kemarin. Di klinik, semua pegawai juga mulai terlihat jauh lebih menghargai pasien. Tak ada lagi kasus merendahkan orang hanya karena baju atau sandal. Setiap pasien pulang dengan senyum, termasuk tukang parkir yang suatu hari datang facial karena dia nabung 2 bulan hanya untuk merasakan rasanya dirawat seperti pelanggan VIP. Dan aku menemukan kembali alasanku dulu membangun klinik ini, untuk semua orang, dari manapun mereka berasal. Aku juga menemukan kembali alasanku memilih Bayu, bukan karena dia sempurna, tapi karena dia bersedia mengakui kesalahan dan belajar memperbaiki diri. Suatu malam, aku duduk di balkon rumah kami sambil menatap bintang. Bayu datang membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di sampingku, merangkul bahuku. Aku janji ya Din, aku nggak akan bikin kamu ngerasa rendah lagi, meski kamu datang ke acara resmi pakai sandal jepit pun. Karena sekarang aku ngerti, harga diri manusia nggak diukur dari itu. Aku tersenyum, menoleh padanya. Dan aku janji nggak akan lelah ngingetin kamu kalau sombong itu racun. Kami tertawa pelan bersama. Di atas sana, langit luas terbentang, seolah memberi restu pada 2 hati yang dulu hampir hancur, kini mencoba saling merawat kembali. Pagi itu matahari bersinar lembut, seakan turut merestui hari yang akan menjadi permulaan baru dalam hidupku dan Bayu. Setelah beberapa bulan penuh luka, air mata, juga usaha saling memperbaiki diri, akhirnya kami sampai pada titik di mana hubungan kami kembali terasa utuh. Hari ini, kami mengadakan acara syukuran kecil di klinik. Bukan acara megah dengan tamu VIP atau undangan berlimpah seperti grand opening tempo hari. Hanya syukuran sederhana, tumpeng, doa bersama, lalu makan ramai-ramai dengan seluruh staf dan beberapa pelanggan setia. Namun justru kesederhanaan inilah yang membuatnya terasa istimewa. Jam 8 pagi, klinik sudah ramai. Lina, resepsionis yang dulu kutarik dari cabang klinik lain karena sopan dan rendah hati, sibuk menata meja pendaftaran. Beberapa terapis memasang hiasan bunga di sudut ruangan. Aroma daun pandan dan sereh dari diffuser memenuhi lobi, menghadirkan kesan tenang yang hangat. Aku berjalan berkeliling, menyalami satu persatu karyawan. Tak ada lagi tatapan merendahkan, tak ada lagi cibiran menilai sepatu atau tas. Semua menatapku dengan hormat, tapi bukan karena takut pada pemilik modal, melainkan hormat pada seorang pemimpin yang mau turun langsung, yang memegang teguh prinsip pelayanan setara untuk siapa saja. Di ujung lorong kulihat Bayu tengah berdiri bersama supervisor HRD, membicarakan program pelatihan frontliner baru. Ia tampak serius, sesekali menuliskan catatan di buku kerjanya.
Siapa sangka, lelaki yang dulu terlalu bangga dengan jas mahalnya, kini terbiasa pakai polo shirt dengan celana kain hitam sederhana, berjalan mondar-mandir memeriksa kebersihan ruang facial. Ketika tatapan kami bertemu, Bayu tersenyum. Itu senyum tulus, penuh rasa syukur, bukan lagi senyum licik menutupi kesalahan seperti dulu. Dan hatiku menghangat karenanya. Sekitar pukul 9, acara syukuran dimulai. Kami menggelar tikar panjang di salah satu ruangan training yang hari ini sengaja dikosongkan. Tumpeng kuning besar diletakkan di tengah, lengkap dengan ayam goreng, urap, telur balado, dan sambal terasi. Aku duduk bersila di samping Bayu. Seluruh karyawan berkumpul melingkar, wajah-wajah mereka ceria. Beberapa pelanggan setia yang dulu rajin datang bahkan diundang ikut makan. Ada Bu Wati, penjual sayur langganan, dan Pak Parno, tukang parkir yang bulan lalu pertama kali facial setelah menabung cukup lama. Seorang ustaz yang kami undang khusus memimpin doa. Suaranya lembut menembus hati, mengingatkan betapa semua yang kami miliki ini hanyalah titipan. Ketika ustaz itu mengucap, "Semoga klinik ini menjadi jalan keberkahan, tempat mencari nafkah yang jujur, serta membawa manfaat bagi siapa saja yang datang, tanpa memandang kaya miskin." Aku menunduk, air mataku menetes diam-diam. Bayu menggenggam tanganku erat. Dalam genggaman itu, kurasakan janji yang tidak terucap tapi terasa nyata, bahwa kami akan selalu saling menguatkan, seperti apapun nanti jalan hidup membawa. Usai doa, aku memotong puncak tumpeng lalu menyerahkannya pada Bayu. "Untuk kamu, Mas, yang sudah mau berjuang bareng lagi dari nol." Bayu menerima potongan nasi kuning itu dengan mata berkaca-kaca. "Makasih, Din. Makasih udah kasih aku kesempatan kedua." Semua orang bertepuk tangan. Suasana jadi cair, tawa-tawa lepas terdengar di mana-mana. Kami makan lesehan bersama, tak ada yang merasa lebih tinggi hanya karena pangkat. Supervisor makan di samping cleaning service, kasir duduk berbaur dengan terapis senior. Bahkan Bu Wati dan Pak Parno tampak sangat gembira, menikmati ayam goreng sambil ngobrol santai dengan karyawan. Setelah acara makan selesai, aku mengajak Bayu duduk di bangku panjang teras klinik. Dari situ kami bisa melihat mobil-mobil pelanggan yang datang silih berganti. Beberapa orang masuk malu-malu, ada yang masih bertanya berkali-kali soal harga, takut tak mampu bayar. Dan seperti biasa, Lina akan dengan sabar menjelaskan promo khusus, termasuk paket untuk pedagang kecil dan pekerja kasar. "Aku bangga sama kamu, Din," kata Bayu pelan. "Klinik ini nggak cuma bikin cantik orang, tapi juga bikin orang merasa dihargai." Aku menoleh padanya, tersenyum. "Dulu kamu nggak ngerti maksudku bikin klinik kayak gini, kan? Kamu kira cuma bisnis biasa." Bayu mengangguk. "Iya. Dulu aku pikir aneh aja. Ngapain buka promo murah buat orang-orang yang bahkan mungkin nggak ngerti skincare? Tapi ternyata justru disitulah letak berkahnya." "Masih ingat nggak waktu Mas pertama kali datang ke sini pas grand opening?" tanyaku sambil menahan geli. "Mas dateng sama Vina, sok berwibawa, sementara aku malah diusir." Wajah Bayu langsung memerah malu. "Ampun, Din. Jangan diungkit-ungkit lagi. Rasanya pengen kubenamkan muka ini ke tumpeng tadi." Aku tertawa. Lucu juga melihat suamiku yang dulu keras kepala sekarang bisa menertawakan kebodohannya sendiri. "Udah nggak apa-apa, Mas. Kalau nggak ada hari itu, kita nggak akan sampai titik ini. Kamu nggak akan pernah ngerti betapa berharganya rasa dihormati." Menjelang sore, aku mengajak Bayu keliling memeriksa setiap ruang treatment. Di ruang laser, 2 terapis tampak teliti membersihkan peralatan. Di ruang facial, seorang pelanggan remaja tampak tersenyum puas setelah perawatan. Sementara di ruang tunggu, kulihat Bu Wati baru selesai cerambat, rambutnya tampak lebih segar. Sampai akhirnya kami berhenti di depan kaca besar di lobi. Kami berdiri berdua, memandangi pantulan kami sendiri. Bayu memeluk pundakku. "Kamu cantik banget, Din. Bahkan dengan gamis polos sama sandal jepit kayak hari ini." Aku menatap pantulan wajah kami, kemudian membalas pelukan Bayu. "Dan kamu juga sekarang jauh lebih tampan. Karena hatimu lebih rendah hati." Bayu mengusap pipiku lembut. "Dulu aku malu kalau kamu nggak dandan mewah ke acara kantor. Aku takut orang-orang mikir istriku nggak pantas. Tapi sekarang,
Aku justru bangga. Karena kamu lebih dari sekadar penampilan luar. Aku menghela napas lega. Itu sebabnya aku selalu pakai sandal jepit ke klinik. Supaya nggak ada yang berani menilai hanya dari tampilan luar. Dan biar aku sendiri selalu ingat, kita semua sama di mata Tuhan. Senja hampir turun saat kami pamit pada seluruh staf dan pulang bersama. Sepanjang perjalanan di mobil, Bayu menggenggam tanganku tak lepas. Sambil menatap jalan, dia berkata pelan, "Din, mulai bulan depan aku pengen coba buka program CSR. Kita kerjasama sama panti asuhan, supaya anak-anak remaja di sana bisa dapat edukasi merawat diri, biar mereka nggak minder sama temen-temennya." Aku menatapnya dengan haru. "Ide bagus banget, Mas. Kita juga bisa bikin free treatment sebulan sekali buat mereka." Bayu mengangguk, matanya berbinar. "Aku janji nggak akan berhenti belajar jadi orang baik, Din. Kamu udah banyak ngajarin aku soal itu." Di rumah malam itu, kami duduk berdua di ruang keluarga. Tak ada televisi menyala, hanya obrolan ringan kami tentang masa depan. Tentang cita-cita punya cabang klinik di kota-kota kecil lain. Tentang impian mengadopsi anak suatu hari nanti, memberi kasih sayang pada yang tak punya orang tua. Dan sebelum tidur, Bayu memelukku dari belakang. Suaranya berbisik penuh rasa syukur. "Makasih ya, Din. Udah nggak ninggalin aku. Padahal kalau kamu mau, kamu bisa hidup jauh lebih tenang tanpa aku." Aku membalikkan badan, menatapnya. "Mas, hidup tenang belum tentu hidup bahagia. Aku bahagia karena kita mau sama-sama berubah. Kita sama-sama saling menampung luka dan belajar menyembuhkannya." Bayu mencium keningku lama sekali. "Aku cinta kamu, Dinda. Dengan semua kebodohanku, semua masa laluku." Air mataku menetes lagi, kali ini bukan karena sakit, tapi karena lega. "Aku juga cinta kamu, Mas. Sekarang, besok, dan seterusnya, asal kamu terus mau sama-sama memperbaiki diri." Keesokan harinya, kami kembali berangkat ke klinik berdua. Mobil melaju perlahan melewati jalan kota yang mulai padat. Kulihat tukang ojek bergegas menjemput penumpang, ibu-ibu menuntun anak sekolah, dan pedagang sayur mendorong gerobak. Hidup tetap berjalan seperti biasa. Tapi bagiku dan Bayu, ini semua terasa berbeda. Ada babak baru yang kini kami tapaki bersama, bukan lagi saling menjatuhkan. Saat sampai di klinik, Bayu membukakan pintu mobil untukku. Lalu menggenggam tanganku erat saat kami berjalan melewati lobi. Beberapa pasien yang baru datang menatap kami. Lina sang resepsionis menyapa, "Selamat pagi, Bu Adinda, Pak Bayu." Sementara seorang cleaning service dengan cekatan mengepel lantai sambil menunduk hormat. Aku membalas sapaan mereka dengan senyum. Dalam hati berdoa, semoga tempat ini terus menjadi rumah. Rumah untuk siapa saja yang ingin mempercantik diri, bukan hanya wajahnya tapi juga hatinya. Dan semoga rumah tanggaku pun kini benar-benar menjadi rumah yang aman, tempat dua manusia saling menyembuhkan luka, saling menguatkan, dan saling mencintai. Dengan sandal jepit sekalipun, dengan gamis sederhana sekalipun, kami tetap berdiri di sini bersama. Utuh, meski pernah retak.